nanggung banget nggak sih sesi berikutnya? Iya sih, ini juga kalau kantin nggak sempat nggak sih? Enaknya Iya. gimana ya? Udah di sini aja. Ya juga sih, ya udah deh nunggu di sini aja. Boleh deh. Mm-mm. Alexa, turn the lights on. Alexa, ask Roomba to start cleaning. Okay. You know what tonight is. Alexa, it's time for Prime. It's time for Prime. Alexa, play Tom Clancy's Jack Ryan. Here's Tom Clancy's Jack Ryan. Create an Alexa home theater in your own living room, so every night can be movie night. Ren, lagi lihat apa sih? Ya sih, kayaknya dari tadi kamu fokus banget lihat laptop. Lagi lihat apa sih? Aku tuh lagi lihat ini teknologi tentang smart home. Ini tuh keren banget, bisa kontrol lampu, AC, dan bahkan kunci rumah lewat aplikasi di handphone. Oh, I see. Ini virtual assistant Alexa bukan sih yang bisa bikin rumah kita makin canggih? Alexa. Apa tuh Alexa? Jadi gini guys, Alexa itu virtual berbasis suara buatan Amazon. Fungsinya banyak, seperti memainkan musik, mengatur jadwal, melihat cuaca, bahkan bisa mengontrol perangkat IoT dari rumah. Wah, keren ya. Tapi gitu ada bahayanya nggak sih? Ada lead virtual assistant kayak gini tuh biasanya rentan kena hack. Ini tuh biasanya terjadi karena sistem keamanannya tuh lemah. Jadi data-data pribadi kita itu tetap bisa bocor gitu. Kalau udah bocor gitu, gimana cara ngamaninnya? Nah, cara nganganinnya ini sebenarnya sama kayak perangkat-perangkat device komputer kita. Jadi itu yang pertama, kita harus bisa gunain password yang kuat. Nah, itu kan sama kan kayak cara ngamanin email kita atau HP kita gitu. Terus yang kedua, itu kita harus update perangkat kita secara berkala. Sobat kan kayak HP, kita harus update perangkat secara berkala juga. Terus yang ketiga, itu kita harus bisa batasi informasi-informasi pribadi kita, terutama yang penting tuh kayak misalnya alamat rumah gitu-gitu, eh, ke perangkat Alexanya ini nih biar nggak bocor, untuk meminimalisir bocornya itu. Terus yang terakhir yang nggak kalah pentingnya, kita juga harus ngaktifin fitur keamanan, misalnya kayak verifikasi 2 langkah gitu sih, Lid. Oke, oke. Lihat ya guys, aku mau ke bawah dulu. Oke, Ca. Nanti aku kesini lagi kok. Oke, siap siap. Ica, Ica, habis mau langsung ya aku mau nunggu sesi sama aku ke toilet dulu. BTW di SC ada Lydia sama Valen. Betul kamu kayak di sana aja deh, biar ada temennya. Oke, aku mau turun dulu sih ke bawah mau ambil danisan aku nanti nyusul. Oke, aku sana ya. Dadah. Halo guys, aku join ya. Iya, duduk, duduk, duduk. Valen, aku jadi tertarik deh sama pembahasan kita yang IoT tadi. Iya, sekarang tuh AI itu baru ngetren, jadi berguna banget bagi masa depan. Oh, kalian ini lagi ngomongin IoT ya? Iya. Aku jadi ada cerita nih. Kemarin aku ke rumah temen aku. Nah, dia tuh punya lampu keren banget. Itu bisa dikontrol lewat HP. Bisa nyala, bisa hidup, bahkan bisa ganti-ganti warna. Itu tuh termasuk IoT bukan sih? Iya, itu bener banget. Itu namanya smart bulb. Kalau kayak gitu, dia sama rentannya kayak Alexa nggak sih? Hah? Rentan? Rentan tuh yang kayak gimana sih? Iya, rentan karena seringkali perangkat IoT itu punya pengaman yang lemah, seperti password default yang mudah ditebak. Cara ngamaninnya, yang pertama ganti password ke password yang unik dan kuat. Dan yang kedua, update software perangkat IoT secara berkala. Dan yang ketiga, ganti akses perangkat jaringan ke yang lebih aman. Berarti cara ngamaninnya tuh kayak yang Alexa tadi ya? Iya, bener banget. Jadi kayak Alexa tadi. Hai
guys. Hai Ica, welcome back. Yes, udah nih aku ambil danusannya, ternyata rame banget tadi di bawah. Ica, aku mau nanya sesuatu deh ke kamu. Kemarin kan adek aku lagi main Nintendo nih. Terus dia dapat email gitu, suruh nge-update perangkat lunak yang di Nintendo. Nggak tahu lah dia diinstal. Setelah diinstal malah Nintendonya kena hack. Ternyata emailnya itu isinya malware. Oh, Nintendo itu kan game konsol. Berarti game konsol itu bisa kena malware juga ya? Iya, bisa banget. Terus habis itu resikonya sama tuh kayak yang Alexa tadi. Jadi nanti data kita bisa bocor. Terus habis itu perangkatnya juga bisa rusak. Jadi emang sekedar game konsol pun bisa kena malware, guys. Terus kalau Nintendo gitu cara ngamaninnya gimana? Nah, kalau kasusnya kayak gini kan perangkat lunak ya yang diserang malware. Jadi untuk cara ngamaninnya itu yang pertama, kita tuh jangan langsung percaya sama email yang masuk. Kita harus periksa lagi nih sumber keaslian emailnya. Terus yang kedua, harus download perangkat lunaknya itu dari situs resminya langsung, Jadi ya kalau email kayak gitu jangan langsung percayalah gitu. Terus yang ketiga, itu kita harus pakai antivirus untuk melindungi perangkat kita. Gitu sih, kalau misalkan game konsol. Oke, Ica, makasih ya infonya. Jadi zaman sekarang tuh ancaman cyber bisa dari mana saja ya, mulai dari IoT sampai game konsol. Iya, penting banget buat kita untuk pinter-pinter ngamanin perangkat dan data kita. Setuju banget. Terus edukasi tentang cyber safety zaman sekarang juga harus digencarkan. Yes. Jadi intinya keamanan cyber itu tanggung jawab kita semua nggak sih? Iya, Betul. benar. Oke.